Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi PJOK, yaitu jenis cedera dan cara menanganinya. Nah, pada pertemuan pertama ini tentang materi kita akan mempelajari tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, khususnya olahraga. Tapi sebelum itu anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberi kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, berikutnya anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan dulu apa saja tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai dalam pembelajaran ini. Pertama, setelah anak-anak menyimak nanti, anak-anak mampu menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir tujuannya adalah anak-anak mampu mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Nah, demikian anak-anak untuk tujuan pembelajarannya ya. Sekarang anak-anak pastikan menyimak materi dari Pak Guru sampai selesai agar pada pertemuan pertama ini anak-anak paham dan bisa benar-benar mencapai tujuan pembelajaran ini. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Baik, kita mulai ya. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik, yaitu olahraga. Nah, anak-anak tentu suka dengan olahraga ya. Ayo, olahraga apa yang paling anak-anak suka? Coba isikan di kolom komentar. Silahkan Pak Guru tunggu. Sudah anak-anak? Ya, bagus sekali. Sudah diisi ya di kolom komentar ya, olahraga yang paling anak-anak senangi. Nah, pada kegiatan olahraga tentu terkadang kita akan mengalami yang namanya cedera. Ya. Nah, cedera ini anak-anak ada bermacam-macam. 1. Memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembekakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar ini dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Cara menangani memar, anak-anak sekalian. Pertama, anak-anak harus mengompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Nah, kompres kurang lebih. Kemudian pengompresan ini untuk menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut anak-anak. Jadi kalau ada cedera terjadi pada kita, ya anak-anak bisa menanganinya pertama dengan mengompres. Setelah itu istirahat jangan lupa karena untuk mencegah agar cedera tidak semakin parah. Istirahat ini juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak anak-anak. Kemudian yang penting juga hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik anak-anak.
Nah, yang berikut ada cedera otot, anak-anak. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Jadi, anak-anak bisa membedakan ya, apa itu otot tendon dan otot ligamen setelah apa yang Pak Guru sampaikan ini tentunya. Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Begitu ya anak-anak kalau anak-anak mengalami cedera otot. Nah, cedera otot lain adalah kram otot. Ayo anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami kram otot? Ya, siapa yang pernah? Ayo coba sebutkan di kolom komentar ya, kalau anak-anak pernah. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Di sini anak-anak bisa menganalisa bahwa penyebab kram ini kelelahan otot. Jadi anak-anak jangan sampai terlalu lelah kalau berolahraga. Dan pemanasan harus cukup. Kalau anak-anak kurang pemanasan atau peregangan bisa menimbulkan kram otot. Nah, kram otot ini rasanya pasti nyeri ya anak-anak. Nah, yang berikut terkait dengan cedera ada pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat aktivitas fisik? Nah, pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan ini? Anak-anak ada yang tahu? Nah, pada pendarahan hidung, anak-anak dudukkan penderita atau siapa yang mengalami pendarahan hidung ini. Kemudian jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, ya. Nah, yang berikut ada pendarahan mulut anak-anak. Pendarahan dari bibir atau gusi dapat dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani ahlinya, yaitu dokter gigi. Paham ya anak-anak kalau terjadi pendarahan seperti ini contohnya? Baik. Berikutnya anak-anak ada kehilangan kesadaran. Nah, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Bisa anak-anak lihat di sini. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu, tujuannya agar darah mengalir secara normal. Nah, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Berikutnya, anak-anak, jika pakaian yang dikenakan korban atau siapa yang pingsan itu memakai pakaian terlalu ketat, maka kendurkan. Ini
dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat ya. Lalu jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis atau dari ahlinya yang sesuai dengan bidang medis. Begitu anak-anak untuk beberapa hal terkait dengan cedera pada aktivitas fisik ataupun olahraga. Semoga bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan. Anak-anak jangan sampai ketinggalan materi terbaru PJOK dari Pak Guru. Caranya silahkan pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nanti anak-anak secara otomatis akan mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Sekarang, ayo mencoba. Apa yang bisa anak-anak lakukan jika ada orang di sekitar anak-anak mengalami kram otot? Ayo, ceritakan atau tulis jawabannya. Setelah itu, jika sudah selesai, segera laporkan pada Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, dalam materi ini, jika anak-anak ada yang masih kesulitan atau ada yang bingung, silahkan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar juga bisa ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita. Sekarang kita tutup pembelajaran kita ya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK. Nah anak-anak, sampai jumpa juga ya di pertemuan kedua dalam materi cedera dan cara menanganinya. Silahkan ditunggu. Sampai jumpa.